Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pemirsa STV yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kali ini kita berjumpa lagi tentunya dalam event ngabuburit di STV Cermin Kaum Santri. Alhamdulillah kita sudah memasukin 5 hari puasa. Mudah-mudahan puasa kita dimakbul oleh Allah, diterima oleh Allah, sehingga kita nantinya terkategori taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat pemirsa STV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini saya ditemani dengan salah satu ustadz muda yang mempunyai giroh himmah yang luar biasa dalam menyebarkan kajian dan juga sharing dalam ilmu agama. Kali ini kami ditemani oleh salah satu ustadz, yaitu Ustadz Zainul Arifin, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau salah satu alumni di Pondok Pesantren Al-Ghazali ini sekitaran tahun 2012. Kemudian melanjutkan studinya di perguruan tinggi sekolah tinggi agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Demangan. Kemudian dilanjutkan pula studinya S2-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Beliau mudah-mudahan dapat ilmu manfaat barokah Ustaz lagi. Pemirsa STV dimanapun Anda berada, kali ini kita mengangkat tema tentang untuk apa sabar, Ustaz. Karena di zaman-zaman sekarang kita melakukan kegiatan bulan puasa memang sangat urgent bagi kita, sangat penting kita agar disertakan dengan perasaan sabar. Sehingga tema kali ini saya rasa tema yang sangat akurat, tema yang sangat pas untuk kita jalani, untuk kita kaji, untuk kita timba ilmunya. Bagaimana kita ini menjalankan bulan puasa ini dengan penuh kesabaran. Karena seseorang ketika melakukan ibadah bulan puasa namun di situ tanpa ada sabar, kemudian sering disuh lain sebagainya, maka ini sangat fatal nantinya kepada pahalanya. Oleh karenanya mari kita saksikan bersama dengan pindah channel Anda tetap di STV Cermin Kaum Santri. Kita kaji bersama Ustadz Zainul Arifin. Monggo Ustadz bisa dipaparkan bagaimana konsekuensinya tentang definisi arti sabar sesungguhnya. Silahkan 15 menit untuk antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, sering kita jumpai dan kita saksikan baik di kota ataupun di pelosok desa, keramaian setiap hari dan malam silih berganti. Namun kalau kita amati dan kita renungkan, betapa banyak seandainya di kota-kota besar, di jalan-jalan ada lampu lalu lintas, orang menerobos, kira-kira berapa banyak orang mati Ustaz? Karena kurang sabarnya mungkin Ustaz. Tentu ketika ada lampu lalu lintas ada banyak perspektif. Kalau kita tanya ke orang kecil misalkan ya Ustaz, ya pasti mereka jawab itu, kenapa kamu nggak nerobos lalu lintas itu? Takut mati. Tapi agak tinggi sedikit ratingnya. Mereka menjawab karena mematuhi
mematuhi undang-undang. Undang-undang. Undang-undang lalu lintas. Tetapi agak tinggi sedikit itu karena menjaga hak orang lain atau memberikan filosofi memberikan filosofi begini, artinya tidak semua apa yang kita inginkan itu terbaik buat kita. Iya. Tidak semua yang kita inginkan itu akan terwujud. Okay. Ada hak-hak orang lain di situ. Okay. Nah, di situ sabar dibutuhkan. Okay. Okay. Oleh karena itu, para pemirsa, betul apa yang dikatakan teman saya tadi itu, Ustadz Rohasib, ini teman saya waktu Bundok. Banyak cerita kenangan-kenangan bersama beliau. Baik, semuanya kita lalui dengan kesabaran. Di pondok dulu kita apa itu, tanak bareng gitu. Dengan susah payahnya Ustaz kita lalui dengan penuh dengan kesabaran. Iya. Itu. Maka perlu kita bahas tentang sabar ini. Perlu kita sabar dan perlu kita renungi dan perlu kita hayati. Apa sabar itu? Untuk apa sabar? Baik, saya mulai pertama tentang definisi sabar. Sedia. Oke, pemirsa, sahabat STV dimanapun Anda berada, kita sekilas sudah mengetahui bahwasanya dalam kehidupan ini begitu pentingnya sebuah kesabaran, gitu ya. Dalam artian tidak menjalani hidup ini penuh dengan apa yang kita inginkan, tapi harus penuh dengan kesabaran. Ya, pemirsa, sahabat STV dimanapun Anda berada, dengan pindahkan channel Anda tetap di channel Kebanggaan Santri, yaitu STV Cermin Kaum Santri. Setelah ini akan saya lanjutkan. Baik pemirsa, jangan pindahkan channel Anda ataupun smartphone Anda. Setelah ini akan kami sajikan setelah pesan-pesan berikut ini. Berbahagia, kita lanjuti materi selanjutnya, yaitu tentang masalah sabar, Ustaz ya. Kita lanjutkan kembali tentang definisi sabar itu tersendiri apa. Monggo Ustaz, sebenarnya masalah definisi sabar sendiri itu menurut antum gimana Ustaz ya? Setidaknya gini Ustaz, sekurang-kurangnya saya akan mendefinisikan sabar itu menurut pandangan-pandangan ulama terdahulu. Penting untuk kita ketahui agar kita tambah yakin dalam ngelakoni kesabaran itu. Baik, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, sabar diartikan menahan diri dari rasa gelisah. Dari rasa gelisah, dari rasa cemas dan rasa amarah. Itu kan wataknya manusia kan seperti itu ya. Iya. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim, iya. Terus menahan lidah dari keluh kesah. Keluh kesah. Iya, keluh kesah, hal-hal yang tidak
cocok dengan mungkin keinginannya. Oh. Ya, itu kok beli Alphard saya kok enggak boleh seperti itu. Itu menahan keluh kesah atau menahan anggota tubuh dari kekacauan. Tubuh kita dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat, itu kan merugikan bagi diri kita sendiri. Itu juga sabar, itu juga diartikan Dalam sabar. artian sabar itu banyak definisinya Pak ya. Iya, Banyak pandangan ulama-ulama yang mendefinisikan tentang sabar itu berbeda-beda. iya betul. Oh, betul. Juga gini Ustaz, ada dalam kitab At-Ta'rifat itu karangan Asy-Syarif Muhammad Ali Al-Jarjuni. Nah, gini, beliau menyebutkan sabar adalah sikap untuk tidak mengeluh dari penderitaan sakit karena musibah. Itu, karena musibah. Baik musibah ataupun bencana. Mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Enggak boleh. Bisa ditasawurkan Ustaz, sebenarnya sabar yang menurut kitab yang menjelaskan bahasanya itu yang tidak suka mengeluh itu sebenarnya kayak apa? Iya. Keluhannya. Iya, contoh gini, ada orang misalkan ada dari sekelilingnya atau dari orang yang dia cintai sudah nggak ada masa aktifnya Ustaz. Iya, iya. nggak ada masa aktifnya artinya sudah meninggal. Nggih. Iya, sudah meninggal. Karena dia sayang-sayangnya, karena dia saking cintanya, dia gak terima itu ngomel-ngomel sama yang kuasa itu. Itu nggak boleh itu. Kalau orang bisa menahan sikap itu, keluh kesah kepada Allah, itu namanya sabar. Sabar Ustaz. Nggih. Terus kalau misalnya keluh kesah sesama manusia, Ya. Kalau keluh kesah sesama manusia gini Ustaz, kata ulama itu nggak apa-apa. Contoh misalkan seharian kita misalkan ya, kita ngajar gitu sama Ustaz Rohasib ngajar. Lalu ketika kita ada di kantor itu tak mampu gitu. Misalkan Ustaz Curhat istilahnya. curhat nggak apa-apa itu. Asalkan kita tidak tidak keluh kesah kepada pencipta. Iya gitu. Kita nerima apa yang terjadi gitu. Dalam artian definisi sabar itu sendiri itu menurut sebagian ulama yang mendefinisikan sabar itu jangan sampai kita ini terlalu terkeluh kesah dengan adanya apa yang ditakdirkan oleh Allah sendiri. Iya begitu. Oh, siap nggih. Juga gini, ini menarik. Saya memang mengambil 3 perspektif dari pandangan-pandangan ulama itu. Menurut Hashim Muhammad ya, dalam bukunya ini Ustaz, karena mohon maaf ya, itu ya maklum karena saya ini blasteran itu maksudnya pesantren dengan pendidikan formal, jadi harus membawa buku-buku ya, biar sama ada gitu. Menurut Hashim Muhammad dalam bukunya Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi, kesabaran adalah wujud dari konsistensi diri seseorang untuk memegang prinsip yang telah dipegang sebelumnya. Oh, nggih. Gitu. Nggih. Kebetulan Ustaz, ini ada pertanyaan dari teman Muhammad Aliul Farmadi ya. Iya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dinamakan sabar ketika diam saat diganggu oleh orang lain? Oh iya, baik. Pertanyaannya menarik ya. Iya, sangat menarik ini. Diganggu orang lain tetapi dia diam. Diam. Apa itu termasuk sabar maksudnya? Enggak gitu. Sabar itu Ada tingkatannya Ustaz ya. ada tingkatannya. Sabar itu ada tingkatannya. Dan sabar itu bukan berarti kita menahan diri untuk didolimi. Didolimi orang lain enggak. Selama kita mampu menghindar, kita harus menghindar. Karena sabar tersendiri ada levelnya, ada levelnya, ada tingkatannya. Gitu. Kira-kira apa saja Ustaz ya? Tingkatan dari level sabar Baik, itu. Ustaz, ya. Siap. Sekurang-kurangnya saya akan menjelaskan level sabar itu
3. Ya. Tiga level sabar. Itu ada kita temukan di kitab Nashaihul Ibad karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Begini, yang pertama itu levelnya rakyat, Ustaz. Ya, merakyat. Sabar yang merakyat. Apa itu? Meninggalkan keluh kesah. Ya, Tidak menyaut. Artinya apa yang sudah terjadi itu ya diam aja. Itu. Contoh misalkan ada orang itu istrinya marah-marah itu ya. Iya. Ya diam aja, biarin dia marah. Nanti itu kalau juga sudah bagian dari sabar, Ustaz. iya, sabar merakyat tuh yang merakyat. Merakyat tinggi. Itu. Juga ada contoh misalkan guru yang santri yang muridnya kadang menjengkelkan gitu. Suka sering gaduh dan sebagainya iya. ya. Iya. Itu sabar yang darajatut tabi'in namanya. Meninggalkan keluh kesah itu namanya sabar di level darajatut tabi'in. Paling Derajat rendah tabi'in Ustaz, merakyat. ya? Iya. Oke. Ada juga yang kedua, Ustaz. Ya. Derajatnya darajatuz zahidin. Ya. Itu menerima terhadap takdir. Itu. Takdir. Loh, kok Ustadz Rohasib kok belum nikah sekarang? Ya sabar aja, nanti Karena ada ini waktunya. bagian dari takdirnya. Iya. Gitu. Siap, Ustaz. Itu masalah sabar tersendiri ada levelnya, ada tingkatannya. Iya. Darajatut tabi'in, darajatuz zahidin. Terus ada yang ketiga, Ustaz. Oh, ada ada lagi. yang ketiga. Oh. Darajatus siddiqin. Siddiqin. Darajatus siddiqin. Ya. Ini yang menarik, Ustaz. Senang terhadap ujian yang melanda. Dikasih ujian malah tambah senang. Itu makomnya ulama. Ya. Makomnya ulama itu. Sebenarnya gini, Ustaz. Dari level yang paling rendah, dari level yang merakyat sampai level zuhud dan level siddiqin sebenarnya bisa kita lalui, Ustaz. Ya. Saya sering berkampanye di mana-mana itu. Kita ini tidak boleh fanatisme buta, Ustaz. Fanatisme buta, Ustaz ya. Iya. Fanatisme buta itu artinya kita hanya mengagungkan seseorang, namun kita tidak bisa meniru sedikit pun dari apa yang diagungkan itu. Oh, nggih. Itu namanya fanatisme buta. Itu dilarang, Ustaz ya. Iya, nggak boleh. Nggak Itu. boleh. Ya. Artinya manusia ini kan silih berganti, Ustaz. Kalau kita hanya mengagungkan tanpa kita mau menirukan perilaku yang baik, itu kan merugi. Bagaimana masa depan untuk kita jalankan begitu? Makanya tidak boleh fanatisme buta itu. Sangat dibutuhkan sedemikian, Ustaz ya. Iya, meniru kesabaran orang-orang terdahulu itu. Oke. Baik pemirsa, sahabat STV dimanapun Anda berada, bahwasanya esensi daripada yang dijelaskan oleh Ustadz Zainul, Magister Pendidikan Balus itu sangatlah penting. Kehidupan ini disertai dengan rasa sabar. Ya, Ustadz yang ya. Sehingga kita tidak bisa fanatisme buta kepada orang lain. Sehingga sangatlah butuh kesabaran yang ada dalam diri kita. Sahabat pemirsa STV dimanapun Anda berada, barangkali ada yang mau tanya-tanya atau barangkali mau ikut berinteraksi bersama kami, bisa ditulis di kolom komentar atau tagline di nomor WhatsApp kami di 087 849 409 408. Bisa dilihat di layar monitor Anda atau layar smartphone Anda. Di situ di 087 849 409 408. Pemirsa sahabat STV dimanapun Anda berada, setelah ini akan kami lanjutkan dan kemana-mana akan kami lanjutkan tentang masalah sabar selanjutnya tadi. Setelah akan berikut. Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabra terletak di Kampung Santri, Desa Aing Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Di
pondok pesantren ini kami diajari dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan akhlak kepada guru. Di pondok pesantren ini kami juga diajari menjahit, mendesain, dan memotong kain. Senang banget lihatnya. Dan ini adalah kantin tempat kami makan bersama teman-teman. Walaupun kami jauh dari keluarga dan teman-teman di kampung, tapi di sini kami terasa mendapatkan keluarga baru. Ada teman-teman, ada sahabat, ada ustazah. Mereka adalah keluarga baru kami di pondok pesantren ini. Di pondok pesantren ini, sebelum masuk madrasah diniyah, saya diajari cara membaca kitab kuning yang benar, mulai dari belajar nahwu, shorof, dan i'robnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis siyami Kitabu bayani ahkamis siyami wa huwa wasaumu. Memahami kitab dengan benar harus dimulai dari bacaan yang benar. Salah dalam bacaan, maka akan salah dalam pemahaman. Al-imsakuh di sini kalau dibaca al-imsakuh tarkibnya menjadi apa? Menjadi khobar. Khobar dari mana? Mana huma? Apa yang dimakan khobar? Isim atau fi'il yang dilapangkan oleh mubtada sebagai pelengkap mana mubtada. Dasarnya Wal khobar juz'un mutim. Faidah qallahi farwal ayati syahidah. Di pondok pesantren ini juga ada program tahfidnya loh, dan ini adalah kegiatan semaan yang dilaksanakan setiap hari Jumat. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وإن كنتم على سفر ولم تجدوا فرهان مقبوضا أفإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Ini adalah kegiatan musyawarah santri putri yang dilaksanakan setiap ba'da asyar di Pondok Pesantren Al-Ghazali Sapreh. Gimana teman-teman, seru kan? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung yang nomor 7 yaitu tulisan ziyaratul kuburi lidzakari mutlaqon. Sedangkan bagi orang laki-laki itu disunahkan secara mutlak ziarah kubur. Wa amal mar'atu fatusan laha li ziyarati nabiyyin aw salihin wa kadza qaribin. Tetapi bagi seorang wanita itu juga disunahkan ziarah kubur kepada asalkan ziarahnya itu kepada makam nabi, orang yang solih dan atau kerabatnya. Bukan seperti itu Mbak, kan kita itu pakai parfum itu bukan niatan untuk apa ya, bukan aduh biar wangi kah gini inilah, bukan seperti itu, tapi kita takut yang ada di dekat kita, meskipun itu sama-sama perempuan, takut kita kayak seumpamanya Mbak ini di dekat saya itu kayak apa ya, kalau nggak pakai parfum kayak kurang pede gitu loh, aduh nanti kok saya bau kata atau gimana lah gitu. Masa kita hukumnya kita memakai parfum seperti itu karena kita takut yang di sebelah kita meskipun perempuan, takut apa ya, kayak terlalu bau lah seperti itu. Apa masih diharamkan untuk memakai parfum? Kalau ini adalah kegiatan santri baru yang mengikuti 1 tahun program Al-Muraqi. Program Al-Muraqi adalah program tercepat baca kitab kuning yang dikhususkan bagi semua santri baru yang masuk di pondok pesantren ini.
sahabat pemirsa STV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan barusan tentang masalah sabar. Karena begitu pentingnya kesabaran yang harus dimiliki oleh manusia, oleh insan. Kita tahu bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan dosa, namun kita juga harus disertai dengan rasa sabar dalam mengawal kehidupan kita ini. Sahabat pemirsa STV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan materi tentang masalah sabar oleh Ustadz Zainul Arifin, Mister Pendidikan. Monggo Ustadz. Baik pemirsa, akan saya lanjutkan pembahasan kita kali ini. Nama sabar berbeda-beda sesuai objek. Ini menurut pandangan Ahmad Mubarak dalam bukunya Psikologi Qurani. Yang pertama, ketabahan menghadapi musibah itu disebut sabar. Musibah, ada salah satu di antara orang yang kita cintai sudah tidak ada masa aktifnya, itu kita sabar, kita ikhlas, itu disebut sabar. Atau kita terkena bencana alam misalkan, seperti yang kemarin-kemarin, namun kita tidak keluh kesah, kita menerima, maka tidak berkeluh kesah itu juga disebut sabar, juga dikatakan sabar, orang yang sabar. Yang kedua, kesabaran dalam peperangan disebut pemberani. Seperti yang